Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sedianya yang akan bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Faiz LC. Namun karena satu dan lain hal beliau berhalangan hadir, maka untuk khotib merangkap imam pada hari ini akan digantikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Sofyan Hadi Musa MA dengan judul khutbah pesan takwa pada ibadah haji dan kurban. Muadzin pada hari ini adalah Al-Ustadz Fathan Maulana Burhanuddin. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 22 Juli 2022 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ulin Nuha Husnan MA dengan judul khutbah perdamaian dalam perspektif Islam. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bagaimanapun. Lebih-lebih syukur atas nikmat Allah yang agung. Di antaranya yang pertama, Allah anugerahkan kita hidayah iman Islam. Oleh karenanya, bersyukurlah kita dengan cara pegang teguh iman kita hingga akhir hayat kita. Bahkan kemudian mari kita tingkatkan dalam hal ketakwaan kita dari hari ke hari semakin meningkat, sehingga tidaklah kita wafat, Allah panggil kita dari dunia yang fana ini menghadap kepada Allah Ta'ala, kepadanya dalam keadaan muslim dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya nikmat yang besar, nikmat sehat afiat, juga nikmat kita berada di negeri yang kondisinya alhamdulillah aman, damai, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan tanpa gangguan sedikit pun. Kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Sementara di belahan bumi lain, di beberapa wilayah keadaannya tidak kondusif, sehingga untuk sekadar melaksanakan salat Jum'ah berjamaah diliputi dengan kekhawatiran akan keselamatan dirinya. Juga ada di antara kita, saudara-saudara kita yang sangat berkeinginan berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Jum'ah bersama-sama dengan saudara-saudaranya, tetapi terhalang oleh kesehatan dan seterusnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Belum lama kita bersama peringati Idul Adha. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Paling tidak ada dua momen penting di bulan Dzulhijjah. Yang pertama terkait dengan ritual ibadah haji, dan yang kedua terkait dengan ibadah kurban. Bagi kita muslim yang cerdas, maka semestinya kita harus mampu mengambil hikmah. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan haji? Dan apa sebenarnya hikmah tujuan di balik perintah Allah untuk kita melaksanakan kurban? Karena sesungguhnya pada setiap amalan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ada hal tujuan yang Allah ingin sampaikan. Oleh karenanya, mari sejenak kita khusyukkan, renungkan untuk bersama-sama memahami dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama satu ayat terkait ibadah haji, dan yang kedua satu ayat terkait ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 197, Allah mengajak kepada ulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau mempergunakan akalnya juga hatinya untuk merenungkan firman Allah, untuk mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah perintahkan terkait ibadah haji. Dari ayat tersebut tadi kita bisa fahami bahwa bagi siapapun yang sedang menjalankan ibadah haji, sudah berihram haji, maka baginya tidak boleh rafath. Apa ini rafath? Ulama menafsirkan rafath ini terkait tidak boleh bercakap-cakap, berbicara dalam hal-hal yang kemudian membangkitkan birahi, membangkitkan syahwat, berkata-kata porno atau yang menjurus kepada hal tersebut, atau bahkan melakukan hubungan persebadanan suami istri. Dalam keadaan ihram haji tidak boleh. Di luar itu meskipun boleh, bahkan menjadi ibadah, ketika berhaji tidak dibolehkan. Selanjutnya, wala fusuqa, tidak boleh fusuk, tidak boleh berbuat fasik, zalim, baik zalim pada diri, kepada sesama manusia, maupun kepada sesama makhluk Allah, tumbuhankah, binatangkah, dan seterusnya. Selanjutnya, ketika seseorang sedang berhaji, dilarang jidal, berbantah-bantahan. Tidak boleh saling berbantah. Maka mari kita coba renungkan, sesungguhnya ketika Allah larang hal-hal tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa paling tidak ada 4 potensi yang menghantarkan kita untuk mudah melakukan perbuatan dosa, yakni potensi dalam hal kaitan yang negatif, nafsu rububiyah, syaitaniyah, kemudian bahimiyah, dan juga sabu'iyah. Dalam kaitan ini kita bisa fahami bahwa ada potensi negatif yang ada pada diri kita, sebagaimana Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia Allah ilhamkan kepada setiap jiwa yang ada pada diri kita, yakni potensi fujur, pembangkang, tidak mau patuh. Baru kemudian Allah sampaikan potensi takwa. Potensi fujur, potensi pembangkang negatif yang ada pada diri kita didahulukan. Dan ini mengindikasikan bahwa kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga dikuasai oleh potensi fujur atau potensi negatif. Dalam kaitan ini mari kita sambungkan potensi kebinatangan yang ada pada diri kita, yakni bahimiyah dan juga sabu'iyah, binatang ternak maupun binatang buas. Kita coba korelasikan dengan ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
daging-daging dan juga darah dari binatang yang kalian kurbankan semata-mata tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ada ulama yang coba memahami terkait makna di balik ritual kurban adalah bagaimana agar supaya manusia mampu menghilangkan sifat-sifat negatif kebinatangan yang ada pada dirinya, dihilangkan sehingga mereka dapat membedakan dirinya. Memang pada diri setiap manusia ada potensi kebinatangan, tetapi harus mampu dibedakan. Binatang orientasi hidupnya tidak jauh dari memenuhi kebutuhan perut dan memenuhi kebutuhan di bawah perutnya, syahwat. Binatang orientasi yang ada pada dirinya adalah bagaimana dia berkuasa. Untuk memenuhi hasratnya berkuasa, segala jalan dia tempuh. Tidak peduli harus berjidal, harus berantem dengan sesamanya, saudaranya. Tidak peduli dia harus kemudian bermusuhan dengan saudaranya, terputus hubungan silaturahim dan seterusnya. Ini binatang. Selanjutnya binatang untuk memenuhi hasrat biologisnya tidak peduli halal haram. Dia akan mencoba segala hal untuk dia bisa memenuhi kebutuhan biologis untuk berhubungan meskipun tidak ada tali pernikahan. Bahkan binatang tidak peduli apakah yang digauli induknya atau ibunya, apakah yang digauli saudara kandungnya. Ini binatang. Oleh karenanya, mari kita renungkan ayat-ayat Allah dan kita fahami makna di balik perintah Allah terkait haji dan juga ibadah kurban. Kita hilangkan potensi-potensi kebinatangan yang ada pada diri kita, sehingga dengan demikian kita mampu melangkahkan diri menuju kepada derajat ketakwaan. Dari dua ayat yang tadi khatib bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197 dan juga dari surah Al-Hajj ayat ke-37, ada kalimah, ada kata at-taqwa, ada kata takwa yang Allah selipkan di sana, sehingga dapat kita fahami bahwa baik ibadah haji maupun kurban, maka kedua hal tersebut adalah diperintahkan dalam rangka menghantarkan manusia yang melaksanakan perintah ini agar menuju kepada derajat ketakwaan. Salah satunya adalah ketakwaan dapat diperoleh melalui jalan menghilangkan potensi kebinatangan yang ada pada diri kita. Memang syahwat Allah berikan kepada kita, memang ghadabiyah Allah anugerahkan kepada kita sebagai potensi. Apa itu syahwat? Keinginan atau potensi untuk menikmati, memiliki. Dan ghadabiyah, keinginan untuk menguasai, ada pada diri kita. Tetapi harus kita bedakan dengan cara-cara binatang untuk mendapatkannya. Kita manusia, apalagi mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kita beragama Islam, maka penuhilah kebutuhan-kebutuhan syahwat, penuhilah keinginan-keinginan hawa nafsu melalui jalan-jalan yang telah digariskan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui apa yang telah digariskan oleh ajaran agama kita. Oleh karenanya, mari kita menjadi muslim yang cerdas. Jadilah kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melaksanakan ritual ibadah, maka apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat, maslahat kepada sesamanya. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang saleh, juga saleh secara individu, juga kita harus menjadi saleh secara sosial. Meskipun ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, akan
Akan tetapi jika aturan terutama dalam hal berbangsa bernegara telah kita sepakati bersama dan jelas aturan ini membawa kepada kemanfaatan dan kemaslahatan hidup bersama, membawa kepada keharmonisan dalam kita hidup berbangsa bernegara, maka mari sama-sama kita taati dan kita jalankan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang semakin bertambah ketakwaannya, sehingga kelak kita menghadap dalam keadaan bersih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada puncak ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله صفوفكم
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله شبعات الله أكبر الله أكبر كبير أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله